Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Kita kembali lagi dari Sejarah Indonesia bersama Ibu Masniar. Hari ini materi kita adalah tentang janji kemerdekaan. Jadi pada awal Jepang masuk ke Indonesia, mereka berjanji akan memberikan kemerdekaan. Pada tahun 1942 mereka datang ke Indonesia, mereka berjanji akan memberikan kemerdekaan. Di awal 1945 bangsa Indonesia menagih janji kemerdekaan itu, sehingga pada awal tahun 1945 Jepang itu membentuk BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau di dalam bahasa Jepang namanya Dokuritsu Junbi Chosakai. Pembentukan BPUPK ini pada tanggal 1 Maret 1945. Kalau dari pihak Jepang yang membentuk itu adalah Jenderal Kumakichi Hanada. Di mana tujuan pembentukan BPUPK ini untuk mempelajari, menyelidiki, mengumpulkan bahan-bahan penting tentang persiapan kemerdekaan Indonesia. Pembentukan BPUPK ini resmi pada tanggal 29 April 1945, di mana ketuanya adalah Dr. KRT Radziman Widioningrat, dan wakilnya itu adalah Ichi Bangase itu dari Residen Cirebon, kemudian RP Suroso dari Residen Kedu. Sekretarisnya adalah Toyohiko, kemudian Mr. AG Pringogido. Kemudian BPUPK ini pada tanggal 28 Mei 1945 mereka mengadakan sidang pertama. Jadi sidang BPUPK pertama, di mana yang dibahas dalam sidang BPUPK pertama ini adalah dasar negara. Jadi ada 3 tokoh yang memberikan pendapat tentang dasar negara, yaitu yang pertama adalah pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin itu memberikan pendapatnya tentang dasar negara. Ingat, dasar negara menurut Muhammad Yamin: 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Itu menurut Muhammad Yamin. Kalau perlu ini kamu ingat sampai kamu selesai, karena dalam tes apapun kamu masuk angkatan atau tes pekerjaan atau tes apapun untuk melanjutkan pendidikan atau karirmu, ini selalu ditanya tentang dasar negara dari 3 tokoh ini. Jadi ulangi sekali lagi, Muhammad Yamin memberikan dasar negara, pendapatnya tentang dasar negara peri. Jadi dari Muhammad Yamin ingat aja kata peri. Peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Kemudian tokoh kedua yang memberikan pendapat tentang dasar negara adalah Profesor Dr. Supomo. Dr. Supomo yang diberikannya dasar negara yang pertama persatuan, 2 kekeluargaan, 3 keseimbangan lahir dan batin, 4 musyawarah, 5 keadilan rakyat. Kemudian tokoh yang ketiga adalah Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 memberikan pendapatnya tentang dasar negara. 1. Kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, 2. Peri kemanusiaan atau internasionalisme, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi 1 Juni 1945 yang merah itu setiap kita peringati sebagai Hari Pancasila, itu adalah pendapat dari Insinyur Soekarno pada saat tanggal 1 Juni 1945 memberikan pendapatnya tentang lahirnya Pancasila. Yang paling perlu kamu ingat intinya, sidang BPUPK pertama ini menghasilkan yaitu dasar negara Republik Indonesia. BPUPK yang pertama yaitu menyusun dasar negara, yaitu Pancasila. Kemudian setelah selesai BPUPK yang pertama, dilanjutkan sidang BPUPK kedua pada tanggal 22 Juni 1945. Jadi karena kurangnya kepanitiaan, dibentuk lagi panitia kecil yang beranggotakan
9 yang terkenal dengan Panitia 9. Siapa-siapa aja itu Panitia 9? Ini juga perlu kamu ingat, kamu catat, kamu hafal, karena ini sering ditanya di dalam tes apapun. Panitia 9. Yang pertama Insinyur Soekarno, yang kedua Muhammad Hatta, yang ketiga Muhammad Yamin, yang keempat Mr. Ahmad Subarjo, kelima Mr. A.A. Maramis, yang keenam Abdul Kahar Muzakar, yang ketujuh Kiai Haji Wahid Hashim, yang kedelapan Haji Agus Salim, yang kesembilan Adi Kusno Cokro Sujoso. Hasil apa yang diperoleh dari Panitia 9 ini? Yang diperoleh dari Panitia 9 adalah Piagam Jakarta. Ingat, Panitia 9 menghasilkan Piagam Jakarta dari 9 panitia tadi. Apa isi Piagam Jakarta itu? Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian sidang BPUPKI yang kedua tanggal 10 sampai tanggal 12 Juli 1945 diadakanlah pembentukan republik. Jadi sidang BPUPKI pertama dasar negara, sidang BPUPKI yang kedua adalah republik, bentuk negara kita yaitu republik. Itu dia. Kemudian di dalam sidang BPUPKI kedua, mereka juga membahas tentang panitia untuk membahas rancangan undang-undang. Kemudian panitia untuk menyelidiki usaha-usaha keuangan. Kemudian panitia untuk membela tanah air. Pada 11 Juli 1945 membicarakan luas dan batas wilayah. Itu dia 3 ada usulannya. Yang pertama, wilayah Indonesia itu adalah wilayah Hindia Belanda dulu. Maksudnya Hindia Belanda itu bekas jajahan Belanda, yang namanya Indonesia itu dulu Hindia Belanda. Kemudian wilayah Hindia Belanda ditambah Malaya, Borneo, Irian Timur, Timor Portugis. Itu ada bagian wilayahnya. Yang ketiga adalah Hindia Belanda tambah Malaya tanpa Irian Barat. Dan suara terbanyak dari 3 pengusulan wilayah ini adalah memilih nomor 2, yaitu wilayah Indonesia itu wilayah Hindia Belanda, Malaya, Borneo, Irian Timur, dan Timor Portugis. Itu dia 11 Juli BPUPKI yang kedua. Tanggal 14 Juli 1945, Soekarno melaporkan hasil kerja panitia perancang Undang-Undang Dasar, yaitu pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan yang ketiga adalah batang tubuh Undang-Undang Dasar. Kemudian pada tanggal 17 Juli 1945, semua hasil kerja BPUPKI diserahkan kepada Panglima tertinggi di Jawa. Karena tugas BPUPKI sudah selesai, 17 Juli 1945 BPUPKI dibubarkan. Setelah dibubarkan, dibentuklah yang namanya PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Di dalam bahasa Jepang namanya Dokuritsu Junbi Inkai. Pembentukan PPKI ini 7 Agustus 1945, tujuannya utamanya melanjutkan tugas dari BPUPKI. Yang kedua, mempersiapkan segala sesuatu dalam persiapan kemerdekaan Indonesia. Siapa ketua PPKI? Bapak Insinyur Soekarno. Dan wakilnya adalah Dr. Randus Muhammad Hatta. Dan di dalam PPKI ini Soekarno dibantu sama 21 orang yang terdiri dari 12 dari Jawa, 3 dari Sumatera, 2 dari Sulawesi, 1 dari Kalimantan, 1 dari Nusa Tenggara, 1 dari Maluku, dan 1 dari Tionghoa. Kemudian karena merasa kurang dengan kepanitiaan PPKI, diperlukan 6 anggota tambahan. Ada 6 anggota tambahan: Wiranata Kusuma, Ki Hajar Dewantara, Mr. Kasman Singodimedjo, Sayuti Melik, kelima Iwa Kusumantri, dan keenam Ahmad Subarjo. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Jenderal Terauchi memanggil 3 tokoh pergerakan nasional ke Dalat atau Vietnam Selatan. Siapa yang dipanggil oleh Jenderal Terauchi ini, Jenderal Jepang ini? Yang dipanggil 3 tokoh itu ke Vietnam adalah 1 Insinyur Soekarno,
2. Dr. Andus Muhammad Hatta. Yang ketiga adalah Dr. Rajiman Widioningrat. Apa tujuan pemanggilannya? Pemerintah Jepang memutuskan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Wilayah Indonesia itu meliputi semua bekas wilayah Hindia Belanda, yang maksudnya semua bekas jajahan dari Belanda. Jadi setelah pemanggilan ke Dalat Vietnam ini, muncullah pergolakan antara golongan tua dengan golongan muda, yaitu yang tidak sejalan tentang kemerdekaan, di mana golongan tua menginginkan kemerdekaan itu dari tangan Jepang, sementara golongan muda menginginkan kemerdekaan itu dari usaha sendiri. Itulah yang kita kenal dengan peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok, penculikan yang dilakukan golongan muda kepada golongan tua. Mereka diculik karena golongan tua mempertahankan bahwasanya kemerdekaan itu berasal dari Jepang. Untuk saat ini itulah materi kita membahas tentang BPUPKI dan PPKI. Kalau ada yang kurang jelas, kita lanjutkan di grup WA Mapel. Minggu depan kita masuk tentang proklamasi. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Tetap semangat belajar daring. Salam sehat untuk kita. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya.